Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terasa ya, kita ketemu sudah di menjelang akhir pekan, dan tapi masih kami terus menemani Anda dalam program Auto Record baca berita di balik berita. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agibita senang sekali menjumpai teman-teman semua. Kita masih berkutat soal tragedi bencana besar di Sumatera, Mas Herso ya. Oke, tapi saya kira kita mungkin fokus ya pada pernik-perniknya ya, pada Ya. detail-detailnya, justru karena pada detailnya itu yang sangat menarik ya. Akhirnya kan Presiden ketika di Tamiang secara menyatakan minta maaf ya, bahwa meskipun ngomongnya di Tamiang bahwa listriknya belum bisa menyala penuh di Tamiang. Presiden nyebutnya di Tamiang itu. Dan ternyata Betul. sekarang ini juga ada laporan yang muncul bahwa sekarang itu untuk wilayah Aceh itu baru 39% katanya sebenarnya listrik yang menyala. Ya menurut saya itu wajar kalau lihat apanya ya, kerusakannya yang seperti itu Kerusakannya. ya. Ha, jadi Betul. sebenarnya nggak perlu nggak ada yang mempermasalahkan kalau sampai seperti itu, memang kerusakannya luar Mhm. biasa. Yang dia pertahankan klaim over klaim itu aja yang jadi masalah gitu. Saya nggak tahu apakah betul yang salah memberikan laporan itu PLN kepada Bahlil, atau sebenarnya Bahlil yang overklaim dan kemudian PLN yang yang memang untuk yang tanggung jawabnya PLN, begitulah sekarang Mhm. gitu. Mhm. Ini jadi Mhm. realitasnya seperti itu. Jadi kita bisa membayangkan ya, masih belum pulih ya apa-apa. Dan di Betul. Tamyang sendiri kan juga banyak laporan yang sampai sekarang memang yang dibutuhkan itu genset ya. Dan genset tentu saja dengan apanya, dengan bahan bakarnya dan sebagainya, karena Ya. listriknya belum bisa sepenuhnya pulih. Padahal kan kita ini sekarang kehidupan kita sangat bergantung apa-apa pada listrik kan. Betul. Mhm. Selain untuk penerangan apa dan sebagainya juga memerlukan komunikasi ya Mas Mm. Irsu untuk Oh iya, memberitakan bahwa betul. saya masih Mm, mm, saya masih hidup, saya ada di pengungsian dan sebagainya. Makanya sekarang ini mm, sangat gencar berbagai pihak itu memberikan bantuan Starlink begitu. mm, mm, Dan ini dari para relawan gitu, selain soal makanan, soal obat-obatan itu adalah juga bantuan untuk supaya mereka dapat berkomunikasi. mm. Kita bahkan kalau teman-teman mencari soal itu, salah satunya ada di akun Ferry Irwandi, itu kita bisa menangis, meneteskan air mata. Bagaimana mereka untuk pertama kali mengabarkan kepada saudara mereka di luar Aceh, pertama Mm, kali mendengar suara mereka dan saudaranya mendengarkan suara mm, dari kerabatnya yang ternyata masih hidup karena diduga kan sudah menjadi korban dari bencana mm, besar itu. mm, Itu sungguh-sungguh saya tidak bisa membayangkan juga di masa modern seperti ini di mana kita tidak bisa menjangkau dan tidak mendapatkan informasi. mm. Biasanya kalau di sebuah tempat yang terjadi bencana kebencanaan seperti ini, itu kemudian mereka yang wafat itu kan ada namanya, Mas Hersu, tidak hanya Mm, sekedar angka. mm, Jadi misalnya ada 960 sekian, itu ada namanya masing-masing, ini mm, daerah ini, daerah ini. Tapi sekarang yang beredar itu angka-angka saja Iya, gitu. Walaupun mungkin ada beberapa nama itu di setempat saja keluarganya yang kan tahu dan masih perlu sebagainya. proses identifikasi kan Mbak Agi, apalagi dalam Betul. kondisi Ya, bencana seperti tapi ini. yang tanpa teridentifikasi yang kemudian diketahui langsung dia siapapun juga Enggak. informasi soal itu juga masih buram Mm, begitu. Apalagi yang hilang juga hanya sekedar angka. Jadi memang ya. bencana ini mengkonfirmasi bencana ini sangat-sangat dahsyat Yes, gitu. oke. Kalau itu kita sebenarnya udah sepakat sejak awal seperti itu. Tapi jangan dilihat hanya karena korban, jumlah korban. Ya kan orang yang kemudian menjadi orang itu bias Mhm. karena membandingkan jumlah korban tsunami dengan bencana sekarang ini. Kan itu yang orang selalu salah memahami Mhm. ya Mbak Agi ya. Karena Mhm. seperti kita ingatkan lagi bahwa bencana tsunami itu hanya terjadi beberapa, cuman ya nggak sampai dalam hitungan menit gitu, puluhan menit saja tsunaminya ya. Terus kemudian di daerahnya di kawasan pesisir gitu yang relatif bisa Mhm. dijangkau. Nah sementara dan apanya nggak masif gitu ya, magnitudenya itu nggak nggak masif tempatnya seperti itu. Nah kalau yang sekarang ini kan sangat masif dan banyak terjadi daerah-daerah yang di pegunungan-pegunungan yang kemudian mereka Iya, terputus jalurnya ke sana, dan orang ada yang mhm. selamat harus berjalan seperti di kemarin yang Anda ceritakan ya, yang di Aceh, di Takengon ya, yang Aceh Iya. Tengah, yang kemudian dia harus berjalan berapa hari, sampai 5 hari ya, kalau nggak salah mereka Iya, jalan sampai itu. berjalan sampai lima Hmm. hari dan Ya. sekarang ini unggahan yang sangat rame itu Hmm. masih juga di Takengon, Mas Hmm. Hersu, Hmm. sehingga orang kalau berjalan ke tempat untuk mendapatkan sembako dia harus Hmm. beberapa jam gitu Hmm. untuk
tempat keberadaan sembako tersebut Hmm. diletakkan, Hmm. kemudian harus dibawa ke desanya, sehingga akhirnya orang sekarang ini berbondong-bondong keluar saja dari desa, karena juga menyulitkan dan berbahaya, karena medannya sangat berbahaya, naik turun Hmm. bukit dan Hmm. Hmm. licin seperti itu, walaupun dibantu ada TNI di sana, begitu. Hmm. Ini Hmm. sangat banyak sekali video tentang lokasi di Takengon tersebut yang masih sulit untuk terjangkau, dan di banyak lokasi sih sebetulnya Mas Heru. Makanya tidak heran kalau kemudian ini ada 113 organisasi masyarakat sipil ya, ini yang mensomasi mengirimkan somasi kepada Pak Prabowo, Hmm. yaitu mereka menuntut status bencana nasional Hmm. banjir ini. Jadi supaya dijadikan status bencana nasional, karena dengan begitu maka penanganannya menjadi lebih masif, penyelidikan apa dan sebagainya. Hmm. Kalau yang saya baca ini misalnya eh, dampak dari misalnya akibat gitu ya dari dilakukannya dinaikkannya status menjadi bencana nasional itu, maka masyarakat sipil tersebut yang 113 itu organisasi itu mendorong pertanggungjawaban pidana dalam Hmm. konteks kejahatan ekosida. Kalau Ya. seandainya ada genosida itu Oh, namanya. pemusnahan sebuah Hmm. Hmm. etnis, kalau ini Hmm. ekosida, Ekosida. pemusnahan sebuah wilayah Hmm. ekosistem tertentu Hmm. begitu Hmm. atau Hmm. ekologi tertentu. Kemudian yang kedua akan menjadikan penetapan status bencana nasional akan membuka jalan bagi investigasi menyeluruh Hmm. untuk mengungkap penyebab struktural dan memastikan para pelaku diproses secara hukum. Jadi organisasi-organisasi dapat mengawasi secara lebih terbuka dan sebagainya. Hmm. Tindak lanjut penetapan bencana nasional juga perlu pastikan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi apakah pemerintah kemudian sudah menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik, Hmm. good government gitu ya, good governance apa dan sebagainya, itu nanti akan menjadi salah satu yang perlu diketahui dan harus diterapkan gitu. Ya. Jadi memang perlu sih menaikkan status bencana nasional ini Ya. gitu, seperti dan dari luar udah siap gitu untuk masuk ke Indonesia. Ya, dan ini kan Pak Prabowo rupanya setelah kembali dari kunjungan ke Pakistan dan Rusia langsung ke lokasi, langsung ke daerah bencana Betul. ya. Dan Mhm. kegiatan Pak Prabowo antara lain di Tamiang sekarang dan tapi Mhm. lagi-lagi ya ada menarik juga ya ada beritanya gitu bahwa tenda-tenda pengungsi yang kelihatan rapi bagus terpasang katanya baru terpasang setelah menjelang presiden datang gitu yang gini-gini yang janganlah ya terulang terus. Kenapa sih mesti seperti itu kan yang ini bukan Iya. untuk dilihat presiden, ini soal Drama, kemanusiaan. Iya, itu semuanya yang serba drama, ya. kamuflase, hanya kebutuhan apa ya, kosmetik saja Hmm. begitu. Hmm. Hmm. Iya, ini sedih kan kita kalau melihat situasi seperti ini ya. Oke, Pak. Dan saya kira mungkin memang bagus tuh kalau Pak Prabowo di sana. Apalagi kalau kemudian Pak Prabowo berkantor lah gitu ya gantian gitu di mana sekarang yang mungkin yang paling serius memang kelihatannya Aceh ya. Jadi mungkin bisa ke Aceh kantor lebih ibadah serius, ya betul. bisa Mhm. berkantor di Banda Aceh atau di mana kan gitu Mhm. seperti dulu Pak Mhm. SBY juga pernah berkantor di Aceh kan pada waktu tsunami dan sebagainya itu penting menurut saya dan ada juga waktu itu saya ingat betul ada seorang Menko yang ditempatkan di sana yang langsung mengawasi itu Mhm. yakni Pak Menko waktu itu namanya Alwi Shihab yang jadi Mhm. Menko Kesranya ya. Jadi beliau yang langsung mengkoordinasikan itu dengan begitu eh, beban dari pemerintah daerah itu ya apa ya agak berkurang dan mereka merasa ada yang menemani lah setidaknya gitu. Nah perlu ditinjau lah Menko siapa di antara sekarang kan ada banyak Menko kita Menko yang cocok siapa ini kalau Menko di sini Pak Pratikno ya atau Cak Imin dalam hal ini. Sepertinya semua Menko cocok ditempatkan di sana. Gitu Ya. ya. Karena Caimin Nah, pemberdayaan masyarakat, Pak terus Pratikno itu apa? kemudian Menko Pangan, ya kan, Ah, Zulkifli Hasan, nah, kemudian semualah Mas Hersu, semua Menko ya. harus turun gitu, Hmm. Hmm. Menko Ekonomi apa dan semuanya. Ya. Hmm. Ya, karena sekali lagi saya kemarin juga ngobrol beberapa dengan beberapa eh, sahabat dari Aceh gitu ya. Saya tanya mereka yang punya pengalaman ada seorang mantan bupati juga gitu yang di sana yang ketemu saya dan saya tanya berapa lama ini kira-kira kalau dengan proses pemulihan seperti sekarang ini tanpa ada Hmm. dia memperkirakan ini saya nggak tahu tapi apakah berlebihan atau tidak dia menyebutnya bisa 20 sampai 30 tahun kata dia itu baru bisa pulih kalau tanpa eh, seperti pola BRR yang dulu dilakukan terhadap terhadap Aceh dan Nias pada waktu itu kata dia. Dan saya berpikir masuk akal juga. Kenapa alasannya seperti itu ya? Karena satu eh,
kemampuan pemerintah daerah itu sendiri terbatas. Kata dia kan begitu. Dari sisi sumber daya manusia juga mereka terbatas untuk masalah-masalah seperti itu. Kedua juga transfer keuangan daerah itu kan kata dia itu juga tidak cukup memadai buat buat mereka. Eh, Memang kelihatannya cukup besar ya kalau Pak Prabowo mengeluarkan berapa 4 miliar sampai semua kabupaten. Tapi kan kemudian dibagi dengan kebutuhan itu sangat sangat kecil. Dan berikutnya tentu saja ada kewenangan mereka juga terbatas, itu yang jadi masalah buat mereka ketika itu diserahkan semua ke pemerintah daerah. Tapi kalau pemerintah pusat kan bisa lintas kementerian dan lembaga itu yang, dan juga termasuk bantuan-bantuan dari luar negeri yang bisa dikelola secara baik. Tapi kan persoalannya sekarang bantuan luar negeri juga secara resmi masih pintunya masih ditutup oleh pemerintah karena harga diri kita tinggi dan kita ini masih sangat kuat gitu ya Mbak Gia. Hmm. Ya. Iya, kita masih sangat kuat. Ini Hmm. salah satunya yang kalau yang saya lihat, walaupun Pak Prabowo sekarang sudah kembali dan Hmm. berada, katanya akan selain ke Aceh juga akan ke Sumut dan juga ke Sumbar, tapi Hmm. pernyataan Pak Prabowo itu rupanya sampai sekarang masih juga dikomentari, Mas Hersu. Yang tadi kan Oh, apa tuh? kata kata apa Ketua DPD Harga diri kita tinggi ya. mengatakan harga diri kita tinggi begitu, sementara kalau Pak Prabowo ketika Putin menyampaikan rasa duka cita yang mendalam terhadap bencana Sumatera, dia mengatakan bahwa terima kasih kami sudah bisa menghadapinya, yaitu banjir Sumatera itu dengan baik. Kami Hmm. sudah bisa menghadapinya dengan baik. Kalau antara menerjemahkannya sebagai kami sudah bisa menanganinya dengan baik, katanya begitu. Hmm. Hmm. Nah, ini menimbulkan banyak sekali kontroversi, rasa kecewa, marah apa Hmm. dan sebagainya begitu kalau yang saya potret ya dari media sosial. Setiap kali ada unggahan itu dari media yang apa namanya, bukan media tapi dari unggahan netizen saja itu setidaknya ratusan sampai ribuan. Kayak yang mengunggah itu seperti misalnya media begitu ya, Hmm. media yang sebetulnya misalnya kayak kata data gitu mengunggah, kalau nggak penting betul juga nggak akan sampai ribuan. Ini sekali kata data ini mengunggah itu ada sekitar 6.000 lebih, 6.700 lebih komentar gitu, dan komentarnya ini luar biasa seperti misalnya gokil presiden Rusia aja dibohongin, apalagi kita rakyat sendiri. Ada juga mengatakan juga stres, bohong besar begitu. Standar baiknya terlalu rendah. Beliau punya riwayat penyakit apa? Katanya mungkin ini berkaitan dengan Pak Prabowo sudah sepuh begitu ya. Penanganan baik aja yang meninggal 1.000 orang, listrik mati lama, masih banyak yang kelaparan dan hilang, kota masih lumpuh. Cocok dibilang 11 dari 100, ini mungkin penilaian di masa Hmm. debat dulu maksudnya. Hmm. Ya, halu ada yang mengatakan begitu. Mohon maaf Pak Putin, itu presiden saya mengalami demensia. Ini luar biasa. Aduh. Hmm. Aduh, semoga tidak ya. Hmm. Sepertinya Pak Prabowo masih sehat-sehat saja. Ngapain laporan ke presiden Rusia? Ke rakyat nggak mau laporan. Hmm. Banyak sekali lah komentar-komentar marah, sinis apa dan sebagainya. Jadi ini sebaiknya Pak Prabowo dan juga timnya berhati-hati begitu dalam memberikan komentar, karena komentar ini diterima oleh orang yang sudah lapar, diterima oleh orang yang sudah nggak ngerti ini masa depan saya Hmm. seperti apa, nantinya Hmm. kan harta bendanya ini Hmm. habis sama sekali, dan yang berkomentar tidak hanya mereka menjadi korban tapi juga sanak saudaranya, Hmm. dan kemudian juga sekarang masih belum tertangani dengan baik. Banyak sekali bukti di lapangan, begitu seperti disampaikan Mas Hersu tadi, seperti misalnya tenda-tenda itu hanya ya itu tenda instan begitu, bukan yang sejatinya ada di lapangan sudah sejak lama, dan itu banyak dilakukan begitu terhadap pemimpin kita hanya asal Bapak senang, asal buktinya sampai Bahlil pun meminta maaf karena sebelumnya mengatakan listrik akan Hmm. nyala 93%. Jadi banyak sekali di lapangan itu seperti itu. Seperti misalnya yang belum lama yang membuat kemarahan itu ada di Batu Sangkar di Sumatera Barat, di mana ketika akan memberikan bantuan begitu, pejabat setempat begitu Mas Hersu itu meminta KK dan KTP. Bayangkan di tengah bencana seperti itu meminta Hmm. KK dan KTP di Hmm. banjir Jakarta saja yang tidak disertai dengan lumpur, dengan apa namanya banjir bandang gitu ya, tapi memang banjir karena tergenang tapi tinggi gitu. Hmm. Itu banyak sekali yang kehilangan KTP, kehilangan berkas, kehilangan Ya, ijazah, ya. KK dan sebagainya. Apalagi di sana, ini kan aneh banget. Bahkan dikatakan bantuan tersebut yang diberikan ada juga makanan yang siap Oh, ya, makan ya begitu, makan. yang akhirnya basi. Akhirnya Hmm. basi karena orang-orang yang diminta KTP itu tadi tidak memiliki, mereka bilang KTP-nya sudah tidak ada. Dan sekarang ini
yang ada di lapangan, coba kita baca ya dinamika yang terjadi di lapangan. Kata Mualim Hmm. pada jumpa persnya kepada media mengatakan bahwa ada 80 ton bantuan ke Aceh Tengah itu hilang di jalan. Yang sampai sekarang belum Hmm. ketahuan hilangnya di mana. Dia mengatakan itu kabar burungnya demikian karena bantuan itu tidak sampai mungkin ya sehingga diketahui hilang jalan tapi tidak tahu ada di mana sedang diselidiki oleh polisi gitu. Dia juga meminta supaya para bupati itu adil gitu dalam membagikan sembako. Dan sekarang ini yang sedang rame viral Mas Ersil adalah mobil bantuan di Aceh Utara yang Hmm. dibakar massa beserta dengan sembako yang ada di dalamnya, yang ada Tuh, di atasnya yang dibawa. apa yang terjadi Ini ini? luar biasa kemarahan massa ini. Eh, Warga itu kesal karena mobil isi sembako itu kabarnya hanya dibawa berputar-putar begitu Hmm. Hmm. dan hanya difoto-foto di lokasi tersebut kemudian hendak dibawa lagi tidak diturunkan Hmm. sembako Hmm. tersebut Hmm. begitu. Jadi ini sekitar 2 hari yang lalu kalau tidak salah kejadiannya ya. Dan kemudian mobil coba saya baca tapi ini baru baru rame itu kemarin. Hmm. Mobil bantuan banjir dibakar warga dengan keadaan sembako masih penuh karena mereka kecewa bantuan cuma dibawa saja, difoto dan dibawa pulang lagi. Kabarnya ada Ayahwa, yaitu Bupati Aceh Hmm. Utara Hmm. dalam rombongan. Ini diunggah oleh AW AW apa AWR Aceh kalau tidak salah ini akunnya. Kemudian juga tapi ini ada di akun-akun yang lain banyak sekali dan kemudian beritanya juga misalnya dari kompas.com mobil pengantar bantuan dibakar warga di Aceh Utara. Jadi kabarnya akan mengantarkan bantuan ke desa Sararaja yang merupakan desa terjauh di kabupaten tersebut. Hmm. Jadi ini sudah ada konfirmasi akhirnya Mas Hersu Hmm. dari Dinas Informasi dan Komunikasi Aceh Utara, Halidi namanya. Hmm. Dia menjelaskan secara tertulis bahwa itu truk, jadi mobilnya Hmm. mobil truk, Hmm. truk sedang begitu, dengan nomor polisi BL, bla bla, begitu tersangkut di jalanan berlumpur akibat banjir sejak sore hari. Jadi kalau kita melihat Hmm. sekarang ini, kemarin juga video yang kita tayangkan, hujan itu masih terus-menerus terjadi di sana Hmm. dan ada banjir susulan begitu. Ya. Begitu juga yang terjadi di Sumatera Barat juga seperti itu. Nah, saat proses evakuasi truk, ban truk pecah. Hmm. Personel Satpol PP sudah menjelaskan kepada warga bahwa truk itu untuk desa lain, bukan desa Hmm. itu. Hmm. Tapi warga memaksa agar barang diturunkan di desa mereka. Setelah itu tiba-tiba Oh. ada yang membakar mobil. Hmm. Kabarnya begitu. Kabarnya pula desa desa tempat terjadinya mobil mogok itu ya, itu Hmm. sudah mendapatkan bantuan. Tapi saya rasa Oh. saat ini bantuan sebesar apapun belum cukup Mas Hmm. Hersu Hmm. Hmm. biasanya Hmm. untuk membantu sebuah desa, Ya. makanya mereka meminta itu diturunkan juga di situ. Ya, tapi tentu jangan sampai kemudian melakukan kekerasan semacam itu kan itu akan merugikan Ya, sendiri ya, merugikan saudara-saudara kita sendiri juga yang membutuhkan bantuan itu merugikan kita sendiri juga karena ini bisa aja kalau udah kayak gitu bisa berujung pada pidana kan gitu ya. Kasusnya kan ya, agak beda, misalnya kalau kayak kemarin mana di Sibolga atau di Tapanuli Selatan lupa saya yang sempat menjarah minimarket tapi kemudian dibebaskan itu ya karena mereka memang ya. kelaparan kan gitu. Iya, Mm. betul, betul, betul. Mereka kelaparan dan kemudian juga akhirnya datanglah bantuan begitu Mm. setelah ada peristiwa tersebut Mm. dan bahkan banyak minimarket yang kemudian membantu begitu ya. Mm. Mereka membuat paket-paket dan kemudian membantu kepada masyarakat setempat karena memang hal yang paling tidak bisa ditahan itu lapar kan Mas Hersu. Mm. Orang nggak kaya nggak apa-apa, misalnya dia keadaannya miskin, dia terima aja Mm. kemiskinan itu, dia nggak akan menjarah karena dia miskin gitu. Tapi kalau yang lapar itu bukan orang dewasa ya, bukan kita, tapi yang lapar itu misalnya anak kita, bayi Mm. kita, Mm. yang lapar orang tua kita, yang sudah tua, yang sudah sepuh, Mm. pasti mau nggak mau dan kemudian ada makanan di situ, mereka akhirnya ini bukan menormalisasi penjarahan ya, tapi Mm. kan prosesnya secara kalau kita melihat secara sosial ya seperti itu Ya. begitu. Mm. Orang yang rajin ibadah pun pasti akan mengambil makanan itu begitu walaupun mungkin ya dengan menangis dengan terpaksa gitu mau gimana lagi ya. Ya. Situasinya darurat itu namanya, ya. Darurat jadi semuanya mungkin kan benar. Oke, kembali lagi ke aktivitas yang lain ya ini Mbak Agi. Kalau kita lihat ini mudah-mudahan ya apa yang Pak Prabowo itu kembali langsung dari tempat itu tuh karena mendengar masukan-masukan. Itu aja yang saya Ya, harapkan mudah-mudahan. gitu ya. Jangan bukan sekedar kemudian ambil lalu lagi dan ini kan banyak juga ya, harusnya
saya lihat banyak seremonialnya sih kalau lihat itu kunjungan bertemu warga dan sebagainya. Mungkin Pak Prabowo membesarkan hati warga dan sebagainya, tapi juga tentu saja aparat di bawahnya itu jangan hanya sekedar ketika Pak Prabowo ada di lokasi kemudian mereka apanya semua beres, makanan beres dan sebagainya. Tapi begitu Pak Prabowo pulang, nanti terjadi lagi kelangkaan seperti itu, seperti yang terjadi di Aceh ya, yang kemarin itu yang Mbak Agi ceritakan ketika Pak Prabowo lewat lampu listriknya menyala semua, tapi begitu Pak Prabowo lewat sudah melalui kawasan itu langsung dimatikan kan begitu. Jangan deh ya, Iya. seperti itu ya ini orang sedang menderita dan tentu saja mereka ini sangat sensitif untuk hal-hal yang semacam itu. Iya, jangan ngepreng-ngepreng lagi lah begitu. Ya. Karena di saat seperti ini taruhannya nyawa ya. Ini sebetulnya seperti kata Pak Yusuf Kala, sebenarnya pada saat terjadi bencana itu ada waktu kritis. Jadi waktu kritis itu bisa hanya beberapa jam saja terhadap orang-orang yang luka-luka, kehilangan banyak darah dan sebagainya. Tapi ada juga yang bisa 1 hari 2 hari kalau itu makanan tidak ada, air bersih tidak ada dan sebagainya. Jadi ada yang bisa bertahan sampai dengan 2 hari, sampai dengan 3 hari sesudah itu ya meninggal dunia begitu. Nah, waktu kritis itu yang sangat dibutuhkan. Dan ada cerita juga tentang Pak JK begitu, tentang tentang keadaan darurat pada saat tsunami. Ketika itu dia mendapatkan kabar tentang tsunami dan itu di malam hari dia mengatakan bahwa semua obat-obatan semuanya harus diborong memenuhi pesawat untuk dibawa ke Aceh begitu. Dan ketika itu dia mengumpulkan mungkin panglima atau jenderal begitu ya, tepatnya saya juga sudah lupa, tapi cerita ini seperti itu yang kemudian untuk menyiapkan pesawat-pesawat itu dan mereka mengatakan tapi ini sudah tengah malam, orang-orang yang memegang kunci misalnya gudang-gudang mereka yang memiliki fasilitas obat-obatan di industri farmasi atau kemudian apotek dan sebagainya untuk diborong begitu itu pasti mereka tidak ada di tempat. Pak JK kemudian berdasarkan cerita itu mengatakan bahwa bawa senjata tembak gemboknya agar supaya bisa. Jadi begitu daruratnya masa kritis itu Mas Hersu. Jadi dibuka saja secara paksa pada keadaan tertentu, kita tidak perlu untuk melalui prosedur-prosedur yang panjang itu. Jadi memang harus dilakukan shortcut. Sesudah itu bisa dihitung berapakah yang dibawa, terus kemudian biayanya berapa itu kan bisa diganti oleh pemerintah gitu. Jadi kalau memenuhi prosedur ya baru besoknya buka jam 8 pagi, buka jam 9 pagi. Sementara orang di sana sudah sangat membutuhkan pertolongan yang kalau itu diangkut oleh pesawat dalam beberapa jam ada di sana langsung didistribusikan akan banyak nyawa itu yang terselamatkan. Itu yang namanya tanggap darurat dan masa-masa kritis. Ya, harus ada kepemimpinan di situ ya, harus ada leader yang berani ngambil keputusan dan berani nanggung risikonya kan begitu. Jadi langkah-langkah semacam itu penting untuk dilakukan. Jadi memang situasinya sekarang ini kita mesti menyadari bahwa ini jangan dianggap sudah selesai. Prosesnya masih akan jangan panjang dan ini kan musim hujan ini masih akan terus sampai berlangsung sampai kuartal pertama tahun depan ini Mbak Agi. Jadi ini saya membayangkan situasinya sangat krusial buat mereka-mereka yang sekarang ada di yang jadi korban bencana itu dan mereka masih tetap bisa bertahan di lokasi bencana, nggak ada pilihan lain gitu. Iya ya, betul. Dan selain itu juga penyelidikannya, proses hukum harus terus berjalan, Mas. Kabarnya saat ini sudah ada yang naik dari penyelidikan ke penyidikan begitu. Dan kemudian Mas Hersu mungkin perhatikan saat ini kasus kebakaran gedung kantor Teradron yang ada di Kemayoran itu. Iya, itu luar biasa itu. Itu luar biasa dan itu banyak sekali yang sekarang menduga itu sebagai upaya penghilangan barang bukti penyidikan bencana Sumatera karena ini memang Teradron ini perusahaan yang besar bahkan diklaim menjadi bagian dari perusahaan drone terbesar dunia. Ini kantor pusatnya ada di Jepang dan ada di Indonesia sejak tahun 2016. Begitu dan ini menjadi perbincangan yang sangat-sangat masif gitu kalau saya lihat di percakapan di WhatsApp maupun menjadi judul-judul dari media Mas Hersu. Karena muncul di media juga ya dugaan bahwa itu dibakar gitu artinya ya. Betul. Seperti misalnya ya Teradron yang kantornya terbakar pernah memetakan lahan sawit di Sumatera, ini ada di Tribun News. Begitu juga diunggah oleh yang lain-lain misalnya Teradron
Netizen duga ada mafia sawit di balik kebakaran gedung Teradron ini oleh Hmm. sawit.id yang mengamati hal ini dan kemudian menuliskannya antara lain juga Republika. Dia menulis jadi perhatian usai kebakaran ini beragam pekerjaan Teradron di lahan sawit Hmm. begitu. Hmm. Dan kita tahu yang banyak menjadi proyek dari Teradron ini ada di Kalimantan, ada di Sumatera, Hmm. termasuk Riau ya. Dan kemudian misalnya dari Balikpapan TV, ini bagian dari Jawa Pos mengunggah tulisan isu dugaan mafia sawit di balik tragedi terbakarnya kantor Teradron yang menelan korban jiwa. Kita tahu ini terjadi tanggal 9 ya, hari Hmm. Selasa menelan korban jiwa 22 orang dan ini sangat-sangat tragis Mas Hersu peristiwanya. Dan ada lagi dari Monitor Indonesia mengatakan menulis tulisan seperti ini, kebakaran Teradron disebut intimidasi untuk musnahkan dokumentasi pemetaan lahan sawit. Jadi ini menarik sekali begitu, bagaimana kemudian banyak sekali yang menyorot misalnya seperti Ito Sumardi ya, ini kepala Bareskrim tahun Mantan 2009 ya. 2011. Udah lama ya. Ya. Sudah lama ya Pak Ito, udah belasan tahun yang lalu, tapi dia masih sering diundang sebagai narasumber dan dia Hmm. mengatakan bahwa isu soal mafia ini, peran Hmm. mafia untuk memusnahkan data-data ini memang yang ramai beredar media sosial itu spekulatif, Hmm. tapi tidak bisa dianggap sebelah mata. Dia mengatakan itu malah bisa sebagai pintu masuk untuk mendorong audit forensik digital atas data pemetaan hutan lahan yang pernah dikerjakan oleh perusahaan tersebut. Nah, Hmm. ya, dan alasan sebagainya ya, dia mengatakan bahwa kalau tidak, tentunya kita juga melakukan salah satu pendalaman yang bisa juga pintu masuk untuk dikaitkan dengan upaya bagaimana menghilangkan bukti-bukti yang Hmm. saat ini sedang dilakukan penyidikan untuk kasus penyebab bencana alam tersebut. Hmm. Karena sudah ada yang sudah naik ya ke Hmm. tingkat penyidikan memang. Dan Direktur Utama dari Ya. Teradron ini yaitu Michael Siagian namanya itu Michael sudah ditangkap. Wijaya ya. Michael Wijaya atau siapa? Michael Wijaya. Namanya Michael Wisnuwardana Siagian. Oh, Tapi Michael Wisnu lebih dikenal panjang. Michael Empat Siagian ya. sih. Oke, tapi Betul, kan gini, ini kan perusahaan ini adalah cabang di Indonesia ya. Dia pusatnya kan betul. di Jepang. Saya kira kalau Mhm. sudah digital seperti itu, mereka pasti bisa menyimpannya tidak hanya di Indonesia dong, pasti bisa diakses juga di kantor pusatnya. Jadi kalau serius mau menyelidiki itu, saya kira jangan berhenti hanya karena barang bukti yang sudah rusak di Indonesia. Saya yakin tuh, apalagi barang-barang digital segini pasti di pusatnya juga ada. Itu kalau memang betul kan gitu ya. Dan artinya kan apa kalau memang betul terjadi itu tidak kriminal, bukan berarti kemudian sekarang kan yang jadi tersangkanya dulu adalah di rootnya tadi ya, Michael Siagian tadi Betul. itu ya, Mbak Agi. Mhm. Betul, betul. Tapi Michael Siagian ini antara lain mungkin ya, yang ditersangkakan itu adalah soal K3, Hmm. soal keselamatan kerja, bagaimana sebuah ruko dengan berapa lantai, 5 lantai atau lebih ya, Hmm. itu hanya memiliki satu pintu masuk ya, sebagaimana ruko di Jakarta Iya, pada umumnya iya, seperti itu, Mas jarang ada Hersu. yang punya ruko begitu pintu masuknya. punya dua Iya. punya Hmm. dua akses begitu Hmm. Hmm. dan kemudian juga penyimpanan baterai litium begitu yang ini memang baterai ini bisa meledak dan Hmm. bisa memiliki daya ledak yang cukup tinggi juga begitu ya. Apalagi Hmm. kalau di sekelilingnya memang tempat Ya. penyimpanan baterai tersebut. Makanya kita sebagai kita pernah bekerja di televisi kan juga memang ada suhu tertentu ya untuk menyimpan baterai-baterai tersebut begitu. Nah, tapi yang menarik ini apa namanya Teradron ini Mas Hersu ini didirikan tahun 2016 ini di Hmm. masa Presiden Jokowi ya. Strategi utama Teradron adalah menggabungkan teknologi mutakhir dan pengetahuan lokal dan dia memiliki teknologi itu memiliki drone yang dapat diaktifkan selama 3 jam tanpa henti begitu ya untuk melakukan pemetaan tersebut. Dan yang menarik juga ini misalnya saya melihat di tulisan Mas Heru yang Hmm. sekarang sedang masif sekali Hmm. dibagikan begitu itu misalnya Teradron ini memegang peta lidar lahan sawit dikatakan demikian. Oh. Lidar itu apa? Lidar itu adalah sebuah cara begitu ya, sebuah cara untuk untuk melakukan pemetaan itu dengan menggunakan
sinar begitu Mas Hersu. Jadi memang peta LIDAR ini termasuk salah satu yang dikatakan ini salah satu yang canggih lah. Ini Hmm. dengan survei LIDAR adalah teknik pemetaan yang menggunakan laser untuk mengukur jarak ke permukaan bumi. Ini dilakukan dengan mengirimkan sinar laser ke permukaan bumi dan mengukur waktu yang Ya, dibutuhkan ya, untuk sinar tersebut kembali ke pemancar. ya, Ini dan dia memiliki di teknologi saya pernah tersebut. melihatnya itu di, saya lupa di BBC atau di mana dokumentasinya, Mhm. LIDAR itu bisa menemukan banyak sekali peninggalan-peninggalan kuno di Peru, Betul. ya itu banyak sekali Mhm. jejak-jejaknya yang Mhm. kemudian ditemukan. Jadi saya nggak tahu kalau dalam konteks di Indonesia digunakan untuk apa LIDAR itu. Ya, untuk pemetaan tersebut, Mas Hersu, Ya. bahkan dengan itu kita bisa melihat lahan sawit Hmm, itu tidak hanya berupa lahan yang sangat luas hmm, ribuan hmm, itu, hmm, tapi satu persatu pohon sawit itu bisa tampak begitu. Jadi hmm, betul-betul satu pohon sawit antara barisan hmm, apa namanya kalau di perkebunan itu hmm, kan hmm, dibuat hmm, barisan, barisan satu, barisan dua, apa dan sebagainya seperti hmm. itu tuh bisa tampak satu Ya, persatunya begitu. ya. Dan kemudian juga dia memegang sensus Hmm, pohon, jenis pohon, hmm, batas-batas konsesi. Kita bisa bayangkan nih orang yang hmm, diberikan HGU dengan batasan tertentu ternyata dia memakai hutan adat yang apa namanya masih memakai hutan yang asli hmm, yang murni, kemudian dia masuk ke lahan warga hmm, setempat hmm, dan hmm. sebagainya begitu itu bisa ketahuan dan dia Ya. memegang itu juga dia memegang hasil pemetaan drone dan Hmm, data kesehatan tanaman buat perusahaan raksasa juga untuk ya. arsip pemetaan untuk BUMN, proyek-proyek yang lainnya. Oh, Jadi jadi memang nggak, sangat ya tidak oke. terlalu anu ya, kalau tidak terlampau apa salah juga kalau kemudian banyak mencurigai itu karena dia betul-betul Ya, punya data yang sangat lengkap gitu ya. sangat sangat Oke, tapi data-data ya, sangat lengkap. satu Betul. hal yang kita ingin saya kira tekankan ya, jangan kita cuma ribut kalau sudah ada bencana begini. Nanti begitu ini berlalu, kita semua diam lagi dan kemudian berulang lagi. Kan selalu pengalamannya seperti Gampang itu. lupa ya. Iya. Mhm. Soal kerusakan hutan, kerusakan lingkungan ini kan sebenarnya bukan hal yang baru di kita. Itu udah lama. Mhm. Dan juga para aktivis di daerah Yes. seringkali itu melakukan unjuk rasa dan sebagainya, memprotes itu. Tapi kan sepertinya mereka nggak digubris oleh pemerintah juga. Nah, kalau sekarang semua lagi mau cari kambing hitamnya kan gitu. Jelas kok sebenarnya siapa penyebabnya kan sebenarnya gampang. Wong daftarnya juga ada di pemerintah itu kan gitu. Ya. Iya, dan mereka yang memiliki ini juga sebetulnya ada di pemerintahan, begitu kan? Sebagian di antaranya. Banyak dia tuh ya. Mesti turun lagi Satgas PKH ini, ada negara dalam negara nih. Ada republik dalam republik di sini. Ya. Iya, iya, Ya. iya. Jadi tidak hanya ini nanti menyasar pemerintahan, begitu Hmm, hmm, maksudnya soal hmm, pengawasan dan sebagainya, tapi ya. ayo dong, ini swasta yang berbuat, begitu Ah, ya. Yang selama ini ya. kan mereka kan kali kong Mas Hersu, sehingga Ya. mereka tidak tersentuh. Ini Ya. mudah-mudahan betul-betul Ya. bisa diungkap. Oke, bagi kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Hersu Arif. Saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal Ya. sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.